Akhlak itu respon spontan. Ini sedang duduk begini tidak kelihatan akhlak aslinya. Ini style soleh semua, ya kan? Apalagi yang depan-depan ini udah ditahan nafas juga ya, kedip juga diatur. Nanti kalau ada kejadian yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, kita bereaksi. Nah, reaksi spontan itu lebih dekat kepada akhlak kita yang sesungguhnya. Orang sedekah, apakah sedekah itu dermawan? Kan? Belum tentu. Ada yang sedekah karena ingin orang lain melihatnya sebagai ahli sedekah. Sedekah jangan. Kalau enggak sedekah, nanti orang pada lihat nyangka saya pelit nih. Sedekah jangan, sedekah kalau enggak sedekah, nanti dia bakal ngomong sama yang lain. Saya harus sedekah nih, mumpung ada yang milem. Jadi dia enggak akhlak dermawan karena dia mikir. Lebih ngitung daripada kata hatinya. Selamat ya, saudara sudah hafal 20 juz. Sebetulnya saya bisa sih 30 juz, cuman saya tahan aja karena saya orangnya tawadu gitu. Itu dipuji. Ibu selamat ya, anaknya sudah hafal Quran. Siapa dulu dong ibunya? Ibu siapa? Ya. Kadang dipuji rusak akhlaknya, dicaci juga rusak. Monyet, anjing. Nah begitu, ada yang begitu. Ada juga yang disebut, monyet, bukan, assalamualaikum. Ada, sama ujiannya. Akhlak itu respon spontan. Kalau orang sudah baik hatinya, kejadian apapun, baik susah maupun senang, tetap baik. Ini kasihan tahajudnya semalaman kelihatan, dibangunkan. Ya, cuci muka deh. Ya, husnuzon, tahajudnya semalam suntuk. Jadi siapa yang paling sukses? Ya, akhlak datang dari mana? Dari hati. Kalau hati sedih, semua nampak sedih tidak? Hati gembira, semua nampak gembira. Hati jengkel, semua nampak jengkel. Nah, makanya penting sekali orang itu kalau ingin berakhlak harus tazkiyatun nafs, harus membersihkan hatinya. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwa itu dan merugi yang mengotorinya. Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Makanya kalau orang tidak pernah belajar ilmu hati, tidak pernah belajar untuk menata hati, sudah bablas. Jadi yang dilihat Allah tuh hati dan amal. Tapi kebanyakan orang sibuk ngebagus-bagus casing, ngebagus-bagus topeng. Bukan tidak boleh punya topeng, tapi isinya lebih bagus dari casingnya. Ngerti? Antara hati dan amal, mana yang lebih penting? Hati dulu, amal dulu? Jawab. Perumpamaannya hati dan amal itu seperti ruh dan jasad. Kalau tidak ada ruhnya maka jasad mati. Tapi kalau ada ruhnya aja tidak ada jasadnya, horor. Harus ada dua-duanya. Tapi prioritasnya hati. Seperti barusan sholat subuh. Jasad kita sholat, tapi hati kita belum tentu ingat ke Allah. Iya kan? Nah, makanya orang yang akhlaknya baik itu hatinya baik dan jasadnya mengikuti.
Nah, hati yang itu dibagi 3. Satu, kolbun mayit, orang yang hatinya mati. Ini semua pada apal, semuanya ditalar, ini ilmu nih. Kolbun mayit, orang yang hatinya mati, dia jasadnya manusia tapi perilakunya lebih buruk dari binatang. Tidak kenal Allah, dia hidupnya Tuhannya nafsu. Kejam, keji. Yang kedua, kolbun marid, orang yang hatinya sakit. Orang yang hatinya sakit, dia punya iman, dia orang Islam, tapi ya sombong, ujub, dengki, makin kompleks penyakitnya. Cirinya apa? GTA, galau, tiada akhir, sengsel, sengsara selama-lamanya, liur wae. Makanya orang yang galau terus itu penyakit hati. Nah, kita harus punya qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang fit, yang bersih. Seperti apa orang yang qalbun salim? Nah, itulah akhlaknya bagus. Orang yang qalbun salim, orang yang bisa menyikapi kejadian apapun dengan cara yang disukai Allah. Dipuji, dia bahagianya bukan karena dipuji, karena dia bisa bersyukur. Ketika dicaci, dia sama aja puji dan caci itu. Karena dipuji ladang amal, dicaci ladang amal. Ada, tidak ada, sehat, sakit, diangkat, diturunkan, dimudahkan, dipersulit, anteng aja. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan orang yang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Inilah orang yang qalbun salim. Sama aja puji, caci, ada, tiada, ada covid, tidak ada covid, kena, tidak kena, sama. Karena beliau mengerti bagaimana menyikapinya. Diberi nikmat dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Diberikan ujian dia bersabar, itu pun baik baginya. Nah, inilah goalnya pesantren tuh. Nah, pertanyaan qalbun salim itu seperti apa? Cirinya 2, hatinya tuh cirinya. 1, kepada Allah pencipta, benar-benar bertauhid. La ilaha illallahnya tuh betul-betul sama antara ucapan, hati, dan kelakuannya. Tidak menuhankan apapun, siapapun selain Allah. Ajeg ke Allah. Saya izin minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya saudara, cobalah sekali-kali bangun jam 1 terus ceramah. Sejujurnya memual. Coba nanti bangun tengah malam jam 1 ceramah ya. Aslinya namanya begini nih. Tapi kan tidak boleh diperlihatkan. Cuman kelihatan kan. Nah, rekan-rekan sekalian. Jadi kepada pencipta bagaimana? Jawab, bertauhid. Kepada ciptaan, rahmatan lil alamin. Ini intinya. Sudah pernah diajarkan ya. Nah, ini penegasannya. Yang bagaimana sih orang bertauhid itu? Tauhid itu 2 kuncinya. La, menafikan, dan mengisbatkan, menetapkan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tiada pencipta selain
Allah. Semua ciptaan Allah. Tiada pemilik selain Allah, semuanya milik Allah. Tidak ada orang kaya yang asli, tidak ada orang kaya. Wah itu hebat, enggak hebat sama sekali. Jangan kagum sama orang kaya, biasa aja. Itu cuman manusia seperti kita yang diuji oleh Allah dikasih kekayaan. Kekayaan bukan tanda kesuksesan. Kekayaan itu ujian.